Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di panggung dunia di mana kita hidup, ada satu realitas yang tidak dapat kita sangkal, di mana seseorang dapat dengan mudah menilai orang lain, tetapi begitu sulit menilai diri sendiri. Atau dengan pengertian yang lain, ada orang yang begitu pintar menilai orang lain, tetapi dia begitu bodoh menilai dirinya sendiri. Ada juga sebagian orang yang merasa hidupnya lebih benar dari orang lain. Dan tentu sikap-sikap ini menyebabkan seseorang dengan mudah menghakimi orang lain. Nah, persoalan ini menjadi sorotan dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat Kristen di Roma terdiri dari berbagai latar belakang. Ada Kristen Yahudi, ada juga Kristen non-Yahudi atau Yunani. Nah, kelompok-kelompok Kristen ini masing-masing memiliki ukuran tentang kebenaran yang sangat fundamental. Mereka mengklaim bahwa dari pihak atau dari kelompok mereka lah yang dibenarkan dan diterima oleh Allah. Sehingga pandangan yang berbeda tentang siapa yang dibenarkan ini telah menyebabkan munculnya begitu banyak perselisihan di antara kedua kelompok besar ini. Dan jika situasi ini dibiarkan, tentu akan menghambat pertumbuhan kekristenan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di pasal 1 kita memperhatikan Paulus telah meletakkan dasar iman bagi orang percaya dengan satu pemahaman yang mendasar bahwa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yang artinya, keselamatan itu tidak hanya dikhususkan kepada satu kelompok, tetapi kepada setiap orang percaya yang melakukan setiap kehendak Tuhan. Paulus lebih spesifik, dia mau membungkam kesempitan berpikir dari orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu mereka merasa sangat istimewa menjadi umat pilihan di mana Abraham sebagai leluhur mereka. Mereka juga beranggapan bahwa warisan hukum Taurat Musa telah menjadi sebuah garansi bahwa mereka akan dibenarkan, diselamatkan, dan menerima hidup yang kekal. Cara berpikir ini membuat orang Kristen Yahudi dengan mudah menilai dan menghakimi orang yang ada di luar mereka. Dengan begitu, dengan mudah juga mereka seenaknya, mereka boleh mengkafirkan orang lain, mereka boleh menuding orang lain, mereka boleh menyalahkan orang lain, mereka boleh mengata-ngatai orang lain. Pemahaman inilah yang mau dibongkar dan dijungkir balikan oleh Rasul Paulus. Paulus hendak mengatakan bahwa semua orang, baik Yahudi maupun Yunani, telah hidup di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena saudara-saudara, sampai kapanpun manusia itu tidak dapat memenuhi secara total hukum Taurat itu. Malahan, hukum Taurat hanya akan menelanjangi manusia atas setiap dosa-dosanya. Hukum Taurat hanya akan mengungkapkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia. Saudara, Paulus hendak menegaskan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia hanya boleh dibenarkan oleh karena kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus. Maka dengan alasan ini, tidak ada orang yang bisa memegahkan diri, apalagi menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Maka saudara-saudara, pokok penting yang Paulus hendak tekankan dalam Roma 2 ayat 1-16 bacaan kita adalah, jangan ada yang saling menghakimi, menganggap lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Karena apa? Karena setiap orang telah berdosa di hadapan Tuhan. Maka semua orang di mata Tuhan adalah sama.
Barang siapa yang menghakimi orang lain, pasti ia akan berhadapan dengan hukuman Allah. Kita harus tahu bahwa Tuhan Allah itu jujur dalam memberi hukuman. Ia begitu kudus dan suci. Maka karena kekudusan dan kesuciannya, membuat tidak ada orang yang dapat mengintervensi atau mempengaruhi Tuhan dalam memutuskan dan mengadili sesuatu. Hukuman Allah itu berlangsung jujur karena berdasarkan apa yang dilakukan oleh seseorang. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Menabur kejahatan, pasti menuai penghukuman. Menabur kasih dan kebaikan akan menuai kemuliaan dari Allah. Ia tidak pernah berkompromi dengan kejahatan ataupun dosa. Apalagi kepada seseorang yang menghakimi sesamanya karena suatu perbuatan dosa, tetapi orang itu juga melakukan perbuatan dosa yang sama, maka ia juga tidak luput dari hukuman Allah. Saudara-saudara, di ayat 4 Paulus menggambarkan kepada jemaat tentang kebaikan, kemurahan, kesabaran dan kelapangan hati Allah. Allah begitu sabar menghadapi manusia yang jahat. Bahkan karena kasih dan kemurahannya yang besar, Ia merelakan anaknya Yesus Kristus untuk disalibkan, agar manusia boleh dibenarkan. Maksud Paulus adalah, seharusnya dengan kemurahan dan kesabaran Allah itu, kiranya boleh membawa manusia pada penyesalan dan pertobatan. Tetapi saudara-saudara, karena kekerasan hati, karena merasa diri paling benar, karena keegoisan, membuat orang sulit menyesali dan mengakui kesalahan dan keberdosaannya. Dari firman ini ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Tuhan melarang kita menjadi hakim atas orang lain. Manusia itu memiliki kecenderungan hidup dalam dosa. Maka ada kemungkinan besar kita juga bisa salah dalam menilai orang lain. Saudara-saudara, jika salah menilai orang lain bisa berakibat fatal. Makanya sebisanya kita menghindari diri dari sikap menghakimi sesama kita. Karena adalah lebih baik dalam hidup ini kita belajar untuk selalu menilai dan mengoreksi diri kita sendiri. Jangan waktu kita banyak dalam menilai dan menghakimi orang lain, tetapi waktu kita sedikit untuk menilai pribadi kita. Apa yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-4, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Saudara-saudara, jangan terlalu cepat memberi penilaian terhadap seseorang. Jika orang lain salah, apakah Anda benar? Mari kita mengoreksi diri sebelum kita menilai orang lain. Yang kedua, jangan menganggap diri paling benar. Merasa diri paling hebat, paling unggul dan benar dari orang lain membuat kita menganggap rendah sesama kita. Orang Manado bilang, pandang enteng orang. Ada orang rajin beribadah, ia merasa diri taat dan saleh, maka atas nama kesalehannya, ia mulai menghakimi saudara-saudaranya yang jarang masuk gereja. Ia mulai memberi label yang negatif kepada saudaranya itu. Ia begitu bersemangat melarang saudaranya berbuat sesuatu yang jahat. Namun saudara-saudara, pada kenyataannya dia sering melakukan kejahatan yang sama. Saudara-saudara, kita harus punya kerendahan hati. Tidak masalah jika kita ingin berniat menegur, mengoreksi, mengkritisi orang. Tetapi motivasinya harus dilandasi kasih.
bukan dilandasi kebencian dan amarah. Hati kita harus bersih, supaya juga kita bisa menerima orang lain. Dan kita juga bisa mengakui, mengapresiasi orang lain karena dia berbuat baik dan berbuat hal yang benar. Tetapi saudara-saudara, jika hati kita jahat, kita akan sering menyalahkan orang lain. Kita menjatuhkan orang lain, kita mencari-cari kesalahan orang dengan tujuan supaya kita itu ada di posisi yang benar, dan orang lain itu selalu ada dalam posisi yang salah. Saudara-saudara, sungguh jahat dan kejam kalau perbuatan-perbuatan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga, kemurahan dan kesabaran Allah adalah kesempatan bertobat. Kasih Allah bagi manusia itu sungguh terlampau besar. Ia sangat mengasihi kita. Kebesaran kasih-Nya itu tampak ketika Ia merelakan putranya untuk menebus dosa kita. Kesabaran Allah pun sudah terbukti dalam sejarah umat Allah, di mana Allah beberapa kali membatalkan hukumannya atas umat Israel, dikarenakan Allah tetap setia pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ia selalu sabar dalam menangani bangsa Israel, termasuk kita orang percaya, yang kadangkala sering keras kepala, sering keras hati, dan tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kebanyakan orang percaya hari ini hanya memahami Allah dari satu sisi saja, bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh rahmat, Dia selalu memberikan kesempatan, pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Tetapi jangan kita lupa bahwa di sisi lain Allah akan memurkai dan menghukum setiap orang yang berulang kali melakukan kejahatan. Saudara-saudara, sebenarnya kesabaran dan kebaikan Allah harus kita pahami sebagai sebuah kesempatan di mana Ia memberikan kita kesempatan untuk menyesali setiap perbuatan jahat kita, dan dari penyesalan itu kita bertobat dan kita hidup dalam kebenaran. Tetapi saudara-saudara, manusia itu cenderung sulit untuk mengakui kesalahannya, sulit mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, bahwa ia telah bersalah. Sedangkan di hadapan Tuhan ia sulit mengakui kesalahannya, apalagi di hadapan orang lain atau di hadapan sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cepat atau lambat, orang yang jahat akan menerima hukuman dan pembalasan dari Tuhan. Allah kita begitu adil. Ia mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Kita tidak bisa main-main dengan penghakiman Allah. Suatu saat waktunya akan tiba. Bila terasa begitu lama, itu bukan berarti membiarkan orang punya lebih banyak waktu untuk berbuat dosa, melainkan sebenarnya harus dipahami agar orang punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan menuai murka Allah pada saatnya kelak. Poin yang keempat, Allah adalah hakim yang adil. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak pilih kasih. Ia tidak pandang bulu. Ia mengadili segala sesuatu seadil-adilnya. Semua sama di hadapan Tuhan, baik Yahudi dan Yunani, termasuk kita orang Kristen masa kini. Tidak pandang ia punya kedudukan atau tidak, kaya atau miskin, semua sama di hadapan Tuhan. Ia akan menilai berdasarkan perbuatan yang kita lakukan. Semua akan diukur menurut nilai dan ketetapannya. Dan hal ini
tentunya tidak membatalkan apa yang diungkapkan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa manusia itu dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Maka kita perlu untuk menempatkan pemahaman ini pada posisi yang tepat, yaitu sebagai umat yang telah dibenarkan oleh kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus, maka segala bentuk perbuatan kasih harus keluar sebagai dorongan iman. Atau dengan kata lain, iman kepada Allah itu harus berwujud pada buah-buah kehidupan yang tidak mudah menghakimi orang, jujur, benar, tidak munafik, rendah hati, tidak menganggap rendah orang lain. Saudara, jangan kita pikir dengan kita telah menjadi Kristen, itu telah menjamin kita dibenarkan dan bebas dari penghakiman Allah. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya, kerajaan Allah itu akan dinikmati olehnya. Saudaraku, iblis memakai segala cara untuk bisa menghasilkan orang-orang Kristen yang palsu dan munafik. Ia meracuni pikiran dan hati kita, sehingga kita menjadi jahat terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Olehnya, mari kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita dikuasai oleh Roh, dan kita boleh hidup sebagai jemaat Kristen yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Dalam penghakiman nanti, Ia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita buat di dalam dunia ini. Apakah iman kita menghasilkan buah, atau iman kita tidak menghasilkan sesuatu yang berguna? Ia akan menjadi hakim yang adil. Kebenaran ada padanya, dan Ia tidak pernah salah dalam memberi keputusan dan penilaian. Ingat, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Jaminan hidup kekal dan mahkota kemuliaan hanya akan diberikan kepada setiap orang yang menghidupi nilai kekristenan itu. Dengan kata lain, hidupnya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin.